Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Isi, selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia, perkenalkan nama saya Farul Ida dan rekan saya Novi. Saya Abdul Hamid. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang esai dan kritik. Sebelum materinya dimulai, kami punya pantun nih. Gubernur butuh aspirasi. Cakep. Masyarakat kecil butuh solusi. Cakep. Izinkan kami membuka presentasi. Cakep. Semoga dapat memberi esensi. Pengertian esai adalah sebuah tulisan prosais yang menyajikan gagasan subjektif personal tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Dengan pengertian lain, esai adalah tulisan berisi opini atau pendapat seseorang terhadap sebuah permasalahan aktual atau menarik perhatian. Ciri-ciri esai terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah memiliki bentuk yang relatif pendek dan bisa dibaca dalam waktu singkat, tetapi tetap padat dan jelas dalam membuat suatu fenomena. Yang kedua, ialah berisi sudut pandang, argumen, sikap, dan pikiran dari penulis sendiri yang menilai suatu kondisi atau fenomena. Dan yang terakhir adalah bersifat cenderung objektif. Struktur esai terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal dari esai yang berisi penjabaran atau alasan tertentu yang melatar belakangi penulis mengangkat isu tersebut. Yang kedua, ada isi atau pembahasan. Isi atau pembahasan adalah bagian tengah dari sebuah esai yang membahas tentang suatu isu atau fenomena secara detail dengan menyertakan hasil analisis dari pengamatan yang telah dilakukan, juga sudut pandang subjektif penulis. Dan yang terakhir ada penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan adalah bagian terakhir dari sebuah esai yang berisi kesimpulan yang penulis dapat dari pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat esai. Yang pertama, menentukan tema. Sebelum mulai untuk menulis esai, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan tema apa yang akan kamu tulis. Yang kedua, membuat kerangka esai. Setelah kamu mempunyai tema, langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah membuat kerangka esai. Kerangka ini akan berfungsi untuk membantu kamu dalam penyusunan informasi dalam esai yang kamu buat sehingga menjadi runtun dan memiliki urutan yang jelas. Langkah ketiga adalah pengamatan. Pada tahap ini, kamu harus melakukan pengumpulan informasi terkait tema yang telah kamu pilih. Agar lebih mudah kamu bisa membuat checklist dari kerangka esai yang telah kamu buat. Yang keempat, menulis esai. Setelah 3 langkah awal ini selesai kamu lakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun menjadi sebuah tulisan. Yang kelima, menulis simpulan esai. Simpulan esai adalah tidak mengulang uraian yang telah kamu buat dalam bab sebelumnya dan jangan memasukkan hal baru yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Yang keenam, membaca ulang. Setelah selesai menulis esai, langkah terakhir yang harus kamu lakukan adalah membaca ulang tulisan yang telah kamu buat. Pastikan tidak ada kata-kata yang salah atau kalimat yang ambigu sehingga membuat informasi yang kamu tulis menjadi kurang jelas. Yang ketujuh, yang terakhir, menuliskan referensi. Jika semua langkah telah kamu lakukan, langkah paling terakhir adalah menuliskan referensi atau sumber informasi yang kamu gunakan untuk menyusun esai. Selanjutnya, tujuan esai. Esai bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat, pendirian, atau penilaian kita tentang suatu hal. Fungsi esai: 1. Berbagi dan membuka pengalaman ide dan opini. 2. Mengembangkan gagasan-gagasan baru dari sudut pandang berbeda. 3. Sebagai solusi baru. Kaidah kebahasan esai menggunakan kalimat yang efektif dengan susunan SPOK yang jelas. SPOK itu sendiri terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya, menggunakan bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Jenis-jenis esai terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, ada esai deskriptif. Esai jenis ini dapat melukiskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Yang kedua, ada esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, atau kesusastraan. Selanjutnya, yang ketiga, ada esai cuplikan watak. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. Yang keempat, ada esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar dan majalah. Esai ini juga mempunyai satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap satu topik dan isu dalam masyarakat. Yang kelima, ada esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati beberapa topik yang penting berhubungan dengan hidup, misalnya kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Biasanya esai ini ditujukan kepada para cendekiawan.
Dan yang terakhir ada esai pribadi. Esai ini hampir sama dengan esai cukrian watak. Akan tetapi esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Pengertian kritik. Kritik adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Kritik memiliki definisi kecaman atau tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruknya terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Ciri-ciri kritik. 1. Memberi tanggapan terhadap hasil karya. 2. Menilai kelebihan dan kekurangan suatu karya. 3. Penilaian bersifat objektif memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap suatu karya. 4. Memberikan alternatif perbaikan atau penyampuran. 5. Menampilkan isi karya yang akan dikritik, tidak berpengaruh siapa penulisnya. Struktur kritik terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pernyataan pendapat dalam esai, pendapatan atau tesis menyajikan pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disoroti. 2. Argumentasi. Argumen atau pendapat yang disajikan berupa alasan yang logis serta bersifat subjektif. Penegasan ulang. 3. Reiterasi. Penegasan ulang dalam esai juga berupa ringkasan atau pengulangan kembali hal yang sudah disampaikan dan menjadi penegasan dari bagaimana argumentasi. Langkah-langkah menulis kritik. Menentukan tema atau topik yang akan ditulis atau dikritik. 2. Mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung. 3. Mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan kontra. 4. Memiliki unsur-unsur yang dapat mendukung tema. 5. Memulai untuk menulis kritik. 6. Membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk revisi. 7. Mengirimkan ke media massa cetak. Secara umum, kritik memiliki tujuan untuk menyampaikan tanggapan dan saran terhadap suatu karya. Kritik berfungsi untuk membenarkan apa yang dilakukan seseorang agar seseorang tersebut bisa membenarkan mana yang salah agar terlihat lebih baik dari yang sebelumnya. Menurut tim Kemdikbud, kaidah kebahasan kritik terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Contoh kalimatnya ialah, mengapa terlalu buru-buru dalam mengungkapkan konfliknya? Bukankah banyak pula novel sukses yang dibangun melalui narasi yang lambat? Yang kedua, banyak menyisipkan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung dan membuktikan kebenaran argumentasi penulisnya. Salah satu caranya bisa dengan mengutip pendapat ahli. Selain itu, bisa juga dengan mencantumkan data resmi dari penelitian terkait. Misalnya kutipan data yang dihimpun WHO untuk situasi pandemi. Yang ketiga, menggunakan ungkapan dan pernyataan yang mengomentari atau menilai. Contoh kalimatnya ialah, narasi antar peristiwa dirangkai dengan sangat apik oleh penulisnya. Yang keempat, banyak menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Contohnya, yang membahas novel, maka akan banyak menggunakan istilah diksi, konflik, dan majas. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental, karena kritik sejatinya adalah teks eksposisi yang bersifat argumentatif. Contohnya, menegaskan, menentukan, memendam, mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan. Jenis-jenis kritik. Yang pertama ada kritik jurnalistik. Jenis kritik karya seni rupa yang pertama adalah kritik jurnalistik, yakni kritik seni yang mana hasil penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada publik, biasanya melalui media massa khususnya koran. Hal-hal yang dikritik itu tidak hanya karya seninya saja, tetapi juga kegiatan pamerannya. Yang kedua ada kritik populer, hampir sama dengan kritik jurnalis yang sama-sama ditujukan untuk konsumsi publik. Namun dalam kritik populer ini bersifat umum, sehingga lebih fokus pada pengenalan atau publikasi dari sebuah karya seni. Gaya bahasa yang digunakan pun lebih mudah dipahami oleh para pembaca, karena memakai istilah-istilah sederhana. Yang ketiga ada kritik kependidikan atau disebut juga dengan pedagogik. Kritik kependidikan alias pedagogik ini merupakan kegiatan kritik yang memang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan artistik dan estetika sebagai proses belajar seni. Biasanya digunakan di lembaga pendidikan seni, sehingga secara langsung dapat meningkatkan kualitas karya seni dari para peserta didiknya. Yang keempat ada kritik keilmuan atau ilmiah.
Selanjutnya adalah kritik keilmuan alias ilmiah, yakni jenis kritik yang bersifat akademis sehingga membutuhkan wawasan, pengetahuan, kemampuan, dan kepekaan tinggi untuk menilai sebuah karya seni. Yang kelima, kritik ekspresifistik. Melalui pendekatan ekspresifistik yang diterapkan dalam kritik karya seni rupa ini, sang kritikus cenderung menilai dan menanggapi kualitas atas gagasan dan perasaan yang hendak dikomunikasikan oleh seniman melalui karya seni buatannya. Yang keenam, ada kritik formalistik. Melalui pendekatan formalistik ini, kajian kritik seni akan ditujukan kepada karya seni sebagai konfigurasi aspek-aspek formal. Singkatnya, berkaitan dengan unsur-unsur pembentukannya. Misalnya pada sebuah karya seni rupa lukisan, sasaran kritik akan lebih cenderung pada unsur-unsur visual, yakni warna, garis, dan tekstur. Dan yang terakhir ada kritik instrumentalistik. Melalui pendekatan instrumentalistik, nantinya sebuah karya seni rupa akan dikritisi berdasarkan kemampuannya dalam mencapai tujuan moral, religius, politik. Bisa kalian lihat sendiri, di sini ada contoh kritik. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham atau belum? Sebelum presentasinya kami tutup, ada pantun lagi nih. Jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Pulangnya membeli good time. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda. Cakep. And see you next time. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.